Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah sehat, sukacita, dan tetap semangat. Meskipun semuanya dilakukan secara daring, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap sukacita ya. Yuk kita akan mulai ibadah. Kakak ajak adik-adik untuk saat teduh dulu. Silahkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan anak-anak puji nama Allah. Terima kasih pagi hari ini kami bangun dengan keadaan sehat. Tuhan, kami mau beribadah. Berkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Kita akan pujikan pujian kedua. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Saatnya kita akan membaca Mazmur. Disiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca sama-sama ya. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang sudah dipersiapkan oleh kakak-kakak layan kita. Mari kita pujikan firman Allah. Jayalah. Kami sudah bernyanyi, kami sudah bersukacita lewat puji-pujian kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman ini, berkati kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo, apa kabar? Kita jumpa lagi dengan Kak Morisa 13 September 2020. Selamat hari Minggu. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8 hingga 19. Amsal di Perjanjian Lama. Amsal pasal 1 ayat 8 hingga 19, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
kami akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Berkati dan pimpin kami untuk kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita buka Amsal pasal 1 ayat 8 hingga 19. Demikian firman Tuhan. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Amin. Kitab Amsal ini berisi kata-kata berhikmat, nasihat-nasihat baik untuk orang tua, opa, oma, opung, mbah, untuk kakak-kakak, untuk pemuda, untuk anak teruna, untuk anak-anak juga, termasuk adik-adik. Dan didikan atau pengajaran juga untuk semua orang. Kitab Amsal adalah kitab Perjanjian Lama. Contoh nasihat dalam kitab Amsal untuk anak-anak yang tadi kita baca di pasal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi kalau ayahnya, papanya bilang ini harus kita ikutin. Mamanya mengajarin untuk nyapu, untuk beres-beres, untuk mandi, ya harus diikutin. Jadi agar anak-anak taat kepada orang tua. Yang kedua untuk semua orang, contohnya kita bisa buka Amsal pasal 3 ayat 29. Amsal 3 ayat 29 itu janganlah merencanakan kejahatan. Jadi kita tidak boleh berbuat jahat, berpikir pun tidak boleh. Amsal pasal 10 ayat 12, kita buka lagi. Amsal pasal 10 ayat 12. Berbunyi, kebencian menimbulkan pertengkaran. Wah, kalau kita sudah, itu begini begitu, wah kakak tadi begini begitu, kita lapor sama mama, akhirnya jadi berantem, jadi bertengkar. Nah, tujuannya agar kita tidak membenci tetapi tetap mau mengasihi sesama. Untuk semua orang, baik orang tua, baik anak-anak, tidak boleh saling membenci, tapi harus saling mengasihi. Orang tua ada juga untuk orang tua. Kita buka di Amsal pasal 22 ayat 6. Itu untuk orang tua tuh. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Orang muda itu ya anak-anaknya yang besar, anak-anaknya yang kecil itu orang muda. Jadi orang tua disuruh sama Tuhan untuk mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar.
Jangan sampai kita main sepedahan sampai lupa waktu dari pagi sampai petang, sampai malam. Dipanggil-panggil sama mama, sama papa, sama kakak, sama mbah, nggak peduli. Ini adalah contoh yang buruk. Marah-marah, teriak-teriak, berantem sama kakak adiknya, bahkan ambil isi dompet. No, 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 itu tidak boleh. Di Amsal dikatakan. Semua diajarkan di kitab Amsal. Orang tua pasti akan mendidik, mengajarkan hal yang baik. Tuh kan, jadi anaknya jadi rajin belajar. Habis main, dibereskan, disapu, dirapikan. Itu orang tua pasti senang kalau anaknya menurut dan mendengar didikan orang tua. Kembali ke judul di atas, tadi kita harus menahan diri, tahan bujukan. Jangan sampai teman kita bujuk, ayo main, kita main terus dari pagi sampai malam. Tahan bujukan untuk tidak ambil uang, tahan bujukan untuk tidak berantem bolo-boloan dengan teman. Akhirnya ada permusuhan. Mama, papa, kakak-kakak layan tahu adik-adik itu pasti bosen terus di rumah. Bosen belajar online terus. Mending aku main gadget, mending aku sepedahan. Tanpa menghiraukan orang tua. Itu tidak boleh. Di Amsal sudah disampaikan bahwa adik-adik harus taat dan dengar-dengaran. Mana yang harus adik-adik pilih? Berbicara baik, berpikir yang baik, menurut dan taat kepada orang tua, dapat menahan diri terhadap godaan, tidak main gadget, tidak berantem, tidak main terus dengan teman-temannya, atau adik-adik lebih memilih ngomong kasar, marah-marah, berantem, tidak taat dengan orang tua, tidak dapat menahan godaan, mau-maunya sendiri. Terakhir, sebelum kita akhiri firman, nanti setelah ibadah adik-adik dapat mencari kertas yang agak tebal, ukuran 5 cm kali 15 cm, kurang lebih seukuran penggaris sebanyak 2 lembar. Dikasih pita, dihias atau diwarnain. Jadi yang baliknya boleh kertas bekas, baliknya yang belum ada coretan ya. Lalu adik-adik tulis 1 ayat Alkitab, kata-kata bijak dari kitab Amsal. 1 adik-adik buat bentuk Alkitab adik-adik, yang 1 lagi kasih ke mama, ke papa, opa, oma, ataupun kakak, terserah adik-adik mau kasih ke siapa. Kalau sudah selesai, kirim fotonya ke Kak Morisa di nomor HP 082 33 1262 765. Ingat, di Amsal tadi disampaikan, kita harus taat, kita harus dengar-dengaran orang tua, kita harus dapat menahan bujukan, menahan diri untuk tidak ikut-ikutan teman yang salah, menahan diri untuk tidak marah-marah. Di Alkitab dibilang takut akan Tuhan, itu permulaan hikmat. Tuhan akan memberkati anak-anak yang taat dan setia. Aku harus taat, aku harus dapat menahan diri, aku harus patuh pada orang tua, dan jangan lupa patuh pada peraturan protokoler. Saat ini kita keluar rumah harus pakai masker, ya kita harus taat juga. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami dengar-dengaran dan patuh orang tua, untuk kami dapat taat pada orang tua, untuk kami dapat menahan diri, tidak mudah marah, tidak malas, untuk kami dapat menahan diri, selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana firman-Nya tadi? Kakak yakin dan percaya dengan firman hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan kita ketekunan dan juga ketaatan dalam menjalani hari-hari kita. Kita akan merespon firman Tuhan, kita akan pujikan kami sebagai anak-anak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang telah Tuhan sediakan buat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan berdoa buat orang tua kami. Tuhan, Engkau tahu jerih payah, jerih letih lesu kedua orang tua kami untuk mendapatkan berkat yang daripadamu. Lewat pekerjaan, lewat usaha yang dilakukan kedua orang tua kami Tuhan, kami minta Engkau memberkati setiap pekerjaannya. Engkau memberikan kesehatan dan juga Engkau akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan yang diimani oleh kedua orang tua kami. Engkau berkati teman-teman kami Tuhan yang saat ini sakit, yang saat ini sedang terbaring lemah, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan pemulihan kesehatan. Kami berdoa buat gereja kami Tuhan, GPIB Ebenezer. Di dalamnya ada para pendeta yang ada, majelis, kakak layan, semuanya Tuhan. Kau akan memberikan kesehatan yang terbaik buat mereka, sehingga nama-Mu bisa dimuliakan oleh semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, inilah seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kakak aja untuk kita sama-sama memberikan persembahan. Persembahan yang sudah dikumpulkan, jangan lupa dititipkan mama ya, untuk mama kasih ke gereja. Kita akan pujikan beri padanya. Terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan berkati majelis yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kakak mau pesan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap makan makanan yang sehat ya, jangan jajan sembarangan. Dan juga jaga jarak. Kalau bisa
jangan main-main ke mall dulu ya, atau jangan jalan-jalan di tempat hiburan. Kita harus jaga jarak adik-adik. Kita akan pujikan, ku berbahagia untuk mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah hingga saat ini. Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami sehari-hari. Berkati kami, sertai kami, ingatkan kami Tuhan jika kami tidak taat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik, silakan saat teduh. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.